Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang tentunya versi 2D-nya lagi, yang terbaru yang akan rilis pada tahun 2022 ini. Dan untuk list-list donghua yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan percintaan nih guys, yang tentu saja bisa buat kita semua baper. Gak kalah lah dengan anime yang sama di genrenya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 donghua 2D bergenre romantis nih guys, yang akan rilis pada tahun 2022 ini, yang tentu saja wajib banget lah untuk kalian nantikan. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Sansen Yu Xiao Shao. Donghua ini menceritakan Xiao Shao yang merupakan gadis yang selalu membawa kemalangan bagi orang lain, dan agar tidak menyakiti siapapun dia harus pindah ke kuil bernama God of Mountains Temple, di mana di sana adalah tempat tinggal seorang dewa pegunungan yang sebenarnya. Di sini, Xiao Shao bertemu dewa ketika dia masih kecil, dan tampaknya menjadi sumber kutukannya. Tapi kemudian melewati beberapa waktu, benih-benih cinta hadir di antara mereka, dan mereka pun saling jatuh cinta. Nah, disinilah dimulai kisah cinta mereka yang merupakan jauh lebih awal dari yang mereka harapkan. Yang kedua, Pengrang Xingdong. Nah, donghua ini menceritakan seorang anak laki-laki serta perempuan muda hidup bersama di bawah satu atap dan melewati kebodohan dan masalah masa mudanya. Dan di sini gadis itu adalah orang yang ultra populer, yang dipengaruhi hangat mengalami campuran perasaan yang membingungkan saat dia mengalami masa mudanya. Cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa cerita ini sangat mirip dengan hampir semua anime shoujo yang pernah kita lihat selama ini. Nah, di sini kita akan melihat apakah menjadi salah satu anime shoujo klise atau tidak. Entah bagaimana, saya hanya berharap itu akan lebih baik daripada beberapa donghua shoujo Cina yang telah kita lihat sejauh ini, termasuk Putri Psikis dan Raja Iblis mengejar istrinya. Yang ketiga, Liang Buyi Season 2. Nah, donghua ini masih menceritakan pada saat Yang Mulia mendekat dengan begitu tampan sehingga membuat ratu malu dan membuat mukanya memerah, sehingga yang menyebabkan dia berefleks mendorong pangeran ke dalam kolam. Nah, dan kemudian mereka pun jatuh bersama ke kolam tersebut. Nah, disitulah awal mula mereka bertukar tubuh, dan mereka tidak mengetahui cara untuk kembali. Yang paling penting di sini adalah Kaisar sangat marah sekarang. Sebelum semuanya menjadi normal, Kaisar harus berurusan dengan selir kekaisaran yang kejam yang tidak pernah dia ketahui, dan Ratu harus menengahi di antara para menteri itu. Yang keempat, Shanghai Gushi. Donghua ini berputar di sekitar keluarga Shanghai biasa. Di sini Fei Fei Hang yang telah mengabdikan dirinya untuk industri periklanan mengalami krisis karir di tahun pertamanya. Nah, pada saat yang sama orang tuanya semakin mendesaknya untuk menikah. Nah, di bawah serangan ganda ini kehidupan Fei Fei menjadi berantakan, dan setiap kali Fei Fei mengalami kebingungan, ayahnya Dong Ling Hang akan muncul untuk menyelamati putrinya. Nah, dalam ingatan yang terjalin, Fei Fei menyadari cinta dan ajaran dari ayahnya Dong Liang. Pada akhirnya, dengan dorongan dari keluarga dan teman-temannya, Fei Fei menghilangkan kebingungan dan melanjutkan dengan semangat barunya. Yang kelima, Ayo Demisi. Ayo Demisi atau yang lebih dikenal dengan Ayo Secret Room diadaptasi dari drama dan manhwa fantasi berjudul yang sama, dan menceritakan Yang Yuechu yang kembali ke kampung halamannya untuk bekerja serta bertemu teman-teman baru di perusahaan yang tempat dia bergabung. Nah, setelah memasuki ruang rahasia X untuk memainkan permainan ruang rahasia, ia mendapati dirinya tertarik oleh Su Aiyou,
pemilik ruang rahasia. Namun, ini adalah awal dari kejatuhannya ke dalam fantasi menakutkan satu demi satu. Pada saat yang sama, dengan kontak antara Yang Yueshao dan Su Aiyou, semakin banyak insiden terjadi di pihak Yang Yueshao. Dan insiden ini bahkan melibatkan teman-temannya. Nah, dalam proses memecahkan ruang rahasia dan mencari tangan hitam dari insiden itu, Yang Yueshao secara bertahap menemukan kebenaran dari insiden tersembunyi itu. Yang keenam, Si Shaoxia Gunjue Hao Budan. Nah, diadaptasi dari manhwa dengan judul yang sama oleh Cheng Jiangsheng. Ini adalah donghua komedi romance lain yang pasti akan dinikmati pemirsa karena kejenakannya yang lucu. Nah, penanganan produksinya dilakukan oleh Big Firebird Animation dan Huaimei Animation, yang pertama dikenal karena menganimasikan adaptasi donghua dari Hero Return dan Spare Me Great Lord. Yang ketujuh, Huyao Xiao Hongniang 11. Donghua ini masih menceritakan cinta sejati tidak pernah mati. Bahkan ketika itu adalah antara manusia dan yokai yang hampir abadi. Untungnya, yokai atau roh rubah telah menemukan solusi yang memungkinkan manusia untuk bereinkarnasi. Dan dengan jasa dari matchmaker Fox Spirit, akhirnya mengingat ingatan kehidupan masa lalu mereka, sehingga mereka dapat memulai lagi dengan yokai kesayangan mereka untuk memulai perjalanan cinta mereka yang tiada habisnya. Yang kedelapan, Tianmei De Yaoheng. Donghua ini menceritakan seorang pangeran vampir yang sangat arogan, yang jatuh cinta dengan seorang gadis manusia biasa yang rendahan. Nah, dalam permainan kucing dan tikus terlarang, mereka tidak bisa menghentikan cinta berlumuran darah itu. Nah, dengan lembut menggigit, dia adalah miliknya. Nah, ini adalah permainan tentang penjara dan kepemilikan. Perjuangan mengharukan, ketakutan dan cinta dalam cerita ini sungguh menyihir para penonton yang akan melihatnya, guys. Yang kesembilan, Tousing Juye Tiang. Nah, setelah perusahaan ayahnya bangkrut karena seorang pencuri bernama September, Liu Xing harus melunasi hutang keluarganya sendiri. Untungnya, seorang gadis misterius menghapus hutangnya dengan membeli rumahnya dan membuatnya bekerja sebagai pelayan. Nah, ini adalah perjalanan yang penuh dengan cinta dan mimpi. Ketika gadis tetangga Jiu Yue diturunkan menjadi pencuri terkenal, serangkaian peristiwa misterius seputar kerajaan silang kuno mulai terjadi. Nah, cinta dan persahabatan, keadilan dan kejahatan, serta kekuasaan dan pengampunan, kita akan melihat bagaimana seharusnya pahlawan wanita kita memilih perjalanannya. Yang ke-10, Yongmei. Donghua ini menceritakan kisah pengejaran Jiading Sureng Shou Hao tentang yang paling indah di dunia. Nah, dalam lingkungan lukisan yang indah yang penuh dengan gaya dan pesona kuno, karena perlindungan masa kecilnya, Mei Niang yang berubah dari pohon plum datang ke sisi Shou Hao dan mereka menghabiskan banyak waktu indah bersama untuk mengukir hal-hal yang indah di dunia ke dalam bahan bambu selir siang yang ditinggalkan oleh gurunya. Di sini Shou Hao meninggalkan kampung halamannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Mei Niang. Namun setelah berjalan di seluruh gunung dan sungai sampai hidupnya sekarat, dia menyadari bahwa mata Mei Niang adalah sungai, serta alisnya adalah bambu hijau, telinganya gunung dan sungai, serta bibirnya adalah plum merah. Dia baru menyadari bahwa Mei Niang adalah orang yang paling cantik di dalam dunia itu. Nah, itu dia guys, 10 donghua bergenre romantis yang terbaru yang akan rilis pada tahun 2022 ini, yang tentunya wajib banget lah untuk kalian nantikan karena donghuanya memiliki alur cerita yang menarik dan bisa banget menemani kalian dalam kebosanan. Nah, dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain ataupun tambahan, bisa kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga tentunya. Oke guys, berhubung Lebaran sebentar lagi, kami dari Takalar Anime mengucapkan mohon maaf guys lahir dan batin. Dan jika ada kesalahan kata dan segalanya mohon dimaafkan ya guys. Oke guys, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya.
Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.